Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dapat hadir berkumpul di sini untuk memenuhi undangan saya dalam rangka menyebarkan pemahaman dan menerapkan pemahaman budaya positif, di mana saya telah menyelesaikan modul 1.4 budaya positif pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 8. Salawat serta salam kehadiran kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat beliau. Amin. Jadi Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berhadir pada acara ini, pada kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan untuk pengantar, saya mintakan kepada Bapak Kepala Sekolah dan Pak Abdul Mujib untuk memberikan pengantar pertama sebelum saya memulai diseminasi. Untuk Bapak Mujib, saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala SMK Program Sena, yang saya hormati Ibu Rina selaku calon guru penggerak, dan Bapak Ibu para pendidik dan tenaga pendidikan SMK 24 Nusa Tengah. Pertama-tama mari kita pujikan bersyukur kepada Tuhan telah memberikan rahmat kepada kita berupa kesehatan. Kita bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka kegiatan rutin kita di sekolah, dan tentunya hari ini adalah kesempatan kita bersama Ibu Rina yang tentunya beliau ini akan mendiseminasikan dari hasil belajar beliau di pendidikan guru penggerak angkatan ke-8, yang tentunya semoga ini bisa menambah wawasan kita bersama, dan tentunya bisa membantu kita, mempermudah kita dalam melaksanakan layanan pembelajaran di sekolah ini. Dan tentunya mungkin ini hasil diseminasi ini tentunya merupakan mungkin barangnya barang baru, tapi mungkin Bapak Ibu di sini saya melihat juga sudah menggunakan ini atau menerapkan ini dari mungkin sudah menjadi kebiasaan kita di sini. Dan tentunya harapan saya mudah-mudahan ini menambah menguatkan kita bersama untuk merefleksikan atau merefleksi dan menindaklanjuti apa yang perlu kita sama-sama refleksikan. Dan tentunya ini bisa hari ini mudah-mudahan kita juga bisa membuka forum diskusi dan mudah-mudahan ini menjadi wadah belajar kita. Mungkin itu saja saya, mudah-mudahan Ibu Rina bisa lancar dalam pemenuhan tugas ini. Salah hilang mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Mujib SPDI, dan yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Miss Dewansi SPD, dan Bapak Ibu guru yang telah berhadir di sini. Dan untuk ini dalam diseminasi ini mengambil judul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif.
Jadi di sini sebenarnya Bapak dan Ibu guru pasti sudah melaksanakan ini ya dalam budaya positif ini. Walaupun kita mungkin tidak tahu namanya apa, tapi dalam keseharian kita mengajar mendidik murid di sekolah, kita semua pasti sudah melakukan yang namanya menerapkan budaya positif ini baik di kelas maupun di sekolah secara umum. Jadi konsep inti budaya positif di sini ada 9 macam. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ke-8 yang kelas, dan yang ke-9 segitiga restitusi. Nah, bagaimana penjabarannya pada slide selanjutnya? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana dengan pembelajaran diferensiasi ini kita harapkan dapat memenuhi belajar murid kita itu sesuai dengan kebutuhan individunya, di mana guru dalam mengajar itu harus mencermati berpusat kepada anak. Kita harus tahu bagaimana minat belajar anak, gaya belajar anak bagaimana sesuai dengan tahapan perkembangannya, di mana ujungnya nanti itu diharapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sekalian, profil pelajar Pancasila yang kita tahu ada 6 ya Ibu. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Nah, ini selanjutnya miskonsepsi teori kontrol. Jadi ini teori kontrol yang salah, miskonsepsi. Ada semacam ilusi bahwa kita sebagai guru itu mampu untuk mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa dengan penguatan positif efektif seperti bujukan, kita menganggap murid itu akan mudah melakukan apa yang kita minta. Ilusinya ya, hanya dengan bujukan. Kemudian ilusi yang ketiga, dengan kita memberikan kritik atau membuat murid merasa bersalah atas kesalahannya, kita menganggap kita tidak dapat mengontrol murid untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kemudian ilusi yang keempat, bahwa guru sebagai orang dewasa itu berhak memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, dan itu semua hanya ilusi ya. Nah, di mana teori kontrol yang sebenarnya bukan seperti ini. Nah, teori kontrol yang sebenarnya ada pada bagian ini, di mana kebutuhan kita baik sebagai guru maupun sebagai murid itu memiliki realitas yang berbeda. Antara anak yang satu dengan anak yang lainnya itu memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai dengan latar belakangnya masing-masing. Ini mungkin kita melihat semua orang itu hal yang sama. Ternyata dalam teori kontrol yang benar, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi sesuai dengan sudut pandangnya, antara yang satu dengan yang lain itu akan memandang suatu hal dalam kacamata yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, yang benar adalah kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita menerima pendapat yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan yang sebenarnya dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau misalnya kita melihat anak itu melakukan kesalahan, kita sebagai guru itu diharapkan jangan langsung mencap guru, tapi kita harus mengetahui dulu alasannya apa dan tujuannya apa berbuat hal seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dalam teori kontrol,
hanya dirinya lah yang bisa mengontrol dirinya sendiri ya bagi anak tersebut. Nih, saya bisa mengontrol orang lain. Jadi yang tidak benar adalah guru beranggapan bahwa saya bisa mengontrol murid. Yang sebenarnya adalah kita sebenarnya tidak bisa mengontrol siapapun, termasuk kepada murid. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Nah, saat kita membujuknya gagal, kalau yang tidak benar adalah melakukan pemaksaan. Bisa di bawah ancaman, kita ancam murid, misalnya kalau kamu tidak mengerjakan tugas, maka nilai kamu akan jelek. Ya, itu satu ancamannya. Nah, untuk teori kontrol yang benarnya adalah berkolaborasi dengan murid. Kita kan pilihan-pilihan baru, jadi kita berikan semacam pilihan. Kalau kamu misalnya untuk murid, misalnya kalau kamu tidak bisa mengerjakan ini, maka kamu ingin mengerjakannya seperti apa? Misalnya dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk video atau audio. Yang penting kan yaitu mengirim tugas sama seperti teman-temannya walaupun berbeda cara. Jadi jangan langsung yang mengucap bahwa kamu gagal. Model berpikir menang atau kalah. Ini tidak baik ya. Untuk yang baiknya adalah kita tuh harus berpikir untuk menang dan menang. Jadi tidak ada murid yang kalah. Walaupun misalnya nilainya itu rendah, itu bukan berarti dia kalah. Tapi seperti itulah kompetensi yang dia punyai. Kalau dia misalnya mengumpul dengan tugas yang berbeda, kemungkinan besar kan dia akan memperoleh nilai yang tinggi juga. Yang kedua, disiplin positif. Nah, disiplin diri ini mengacu pada memiliki tanggung jawab. Murid diharapkan itu memiliki disiplin positif agar dia menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Sebenarnya manusia tidak ada yang sempurna ya Bapak Ibu, begitu juga dengan murid-murid kita. Akan tetapi bagaimana dia itu dapat bertanggung jawab atas pilihan yang dia lakukan. Misalnya kalau murid tidak mengumpul tugas, maka dia bertanggung jawab harus mengumpulnya dalam bentuk apa. Yang pertama mungkin harus minta maaf. Yang kedua berkolaborasi membicarakan kepada guru dia harus apa nih agar tetap terpenuhi tugas yang disuruh oleh guru. Dalam disiplin positif kita berharap dapat memberdayakan murid dapat sadar sendiri tanpa kita harus mengancam, tanpa harus menghukum, dan tanpa imbalan penghargaan. Jadi sangat diharapkan murid itu memiliki disiplin positif dari dalam dirinya sendiri atau yang disebut dengan motivasi intrinsik atau motivasi internal. Jadi bukan dari luar atau motivasi eksternal ya. Bukan karena kita bujuk-bujuk, bukan karena kita ancam, atau bukan karena kita berimbalan. Misalnya kalau kamu mau menuruti apa kata ibu, nanti ibu beri hadiah, ternyata itu tidak baik, kurang baik. Nah, sebagai guru tujuan kita menciptakan murid yang memiliki disiplin diri ini agar ini mempunyai motivasi internal tadi ya, agar perilakunya berubah ke arah yang lebih baik, tapi dari dalam dirinya sendiri, dari keinginannya sendiri. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama terlepas apapun suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini saya ambil ada contoh dari kebajikan ada 3. Yang ini yang dilaksanakan di organisasi sekolah, program belajar Pancasila, kita sudah familiar dengan ini ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada organisasi namanya AIBO Primary Years Program PYP, dan ada keterampilan hidup atau life skill. Yang di sini kita lakukan di sekolah kita ya Bapak Ibu, yang ada tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa hingga bernalar kritis. Di sini juga dapat kita baca ada toleransi. Nah, kalau toleransi ini bisa masuk ke berkebinekaan global ya Bapak Ibu, bisa masuk di sini kan, hanya tidak membeda-bedakan, tetap bisa berteman dengan apapun sukunya. Kemudian ini keterampilan hidup, menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nilai-nilai kebajikan, misalnya kalau nilai-nilai kesopanan di tempat kita, misalnya kalau kita berbicara dengan orang lain
dengan orang yang lebih tua, kita akan memakai kata ulun ya, kata ulun, pian ya di tempat kita. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang namanya kebutuhan dasar berarti ini tidak boleh ada yang tidak ada, harus ada ya pada diri kita sebagai manusia. Dimana semua tindakan kita itu adalah usaha terbaik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, ada 5 Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia, ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi kelima-limanya ini harus ada pada diri manusia, jangan sampai tidak ada. Bayangkan kalau misalnya kebutuhan dasar kita kesenangan yang tidak ada, bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Erwin? Gimana? Galau terus kita. Galau terus ya. Nih, kesenangan ini bisa bermain, kemudian ada humor, komedi ya, antusiasme dan tertawa. Ya, jadi kalau kesenangan ini tidak ada, galau. Nah, kalau misalnya lagi kalau kebebasan tidak ada, bagaimana Bapak Hayat? Kebebasan. Rasa di penjara. Rasa di penjara. Betul. Sesuai di penjara. Ya. Jadi kebebasan ini mandiri ya, langsung mandiri, memiliki pilihan, artinya tidak dibatasi ya Bapak Ibu. Kemudian dapat mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya mau kemana tanpa disetir ya oleh siapapun. Nah, penguasaan, Ibu Miss Dewansi, kalau misal penguasaan ini kita hilangkan dari manusia bagaimana Bu? Di sini kan ada harga diri, ada keinginan untuk dianggap, dipedulikan gitu, diakui, didengar. Nah, kalau penguasaan ini kita hilangkan dari diri manusia bagaimana Bu Miss Dewansi? Karena kalau dibayar makan. Karena kalau dibayar makan. Iya, karena di sini tadi kan harga diri kan, masuknya di sini kalau misalnya harga diri tidak ada kan, bagaimana hidup ya, bagaimana hidup dengan baik, tidak diakui, tidak didengar. Ya kita saja kalau misalnya berbicara dengan teman, kalau tidak didengar bagaimana kan? Rasa bagaimana? Tidak nyaman tentu saja. Nah, jadi penguasaan ini termasuk kebutuhan dasar manusia, dasar banget harus ada. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ibu dan Mas ya. Kalau kasih sayang dan rasa diterima ini kita hilangkan, apa yang terjadi pada manusia itu? Rasa hampa. Rasa hampa, iya, ini kan rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi ya. Karena kita sebagai manusia fitrahnya memang senang berbagi, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, jadi seperti kita kan punya kelompok guru, ada NBMP, kan ada apa lagi, ada komunitas belajar di SMP 4 SD ya. Nah, kemudian ada bertahan hidup. Ibu Rila, bagaimana nih bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kalau ini kita hilangkan, apa yang terjadi pada manusia ini? Hak asasi ya, ya ini termasuk hak asasi manusia ya, perlu makanan, pakaian. Kalau dalam ilmu ekonomi kan ada kebutuhan primer ya, sekunder, primer. Jadi kalau sekunder, tersier ya. Kalau ini berarti masuk primer ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, tangan, sandang, papan, keamanan juga kesehatan ya, penting banget. Jadi termasuk 5 kebutuhan dasar manusia yang kelima-limanya ini harus ada dan harus terpenuhi. Jadi kita begini, seperti ini juga memandang murid kita. Kalau ada murid yang bermasalah, kita harus mengulik-ulik nih. Apakah kebutuhan dasar manusianya sudah lengkap atau ada yang kurang? Nah, dari situ nanti kita bisa menemukan solusinya. Bagaimana nih cara menangani murid ini? Motivasi perilaku manusia. Nah, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Takut dihukum
hukum ya. Kalau yang hadir ke sekolah jadinya di hukum jemur. Lalu dia hadir ke sekolah itu kan motivasinya dari luar ya, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian untuk memperoleh imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wah, kalau saya rajin membantu ibu guru itu, saya nanti nilainya akan tinggi terus. Itu juga motivasi eksternal ya, motivasi dari luar bukan dari dalam dirinya sendiri. Nah, yang paling baik adalah motivasi internal. Kita bagaimana caranya nih sebagai guru kita dapat menumbuhkan motivasi internal pada diri murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi dia keinginannya sendiri nih untuk menjadi baik, keinginannya sendiri ingin menghargai dirinya sendiri dengan berbuat kebaikan. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Dari ketiga macam ini, Bapak Ibu, yang baik yang mana? Untuk murid nih, kepada murid, kita sebagai guru melakukan sesuatu kepada murid, misalnya murid melakukan kesalahan ya. Dari ketiga macam ini, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, yang paling baik yang mana? Apakah hukuman, apakah konsekuensi, atau restitusi? Restitusi. Iya, mengapa restitusi? Proses. Ini ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid itu diberikan kesempatan. Jadi tidak langsung disarset dihukum, tapi diberikan kesempatan dulu untuk merenungi apa kesalahannya. Kemudian dengan motivasi internalnya sendiri ingin memperbaikinya. Jadi bukan karena di bawah ancaman tadi ya. Nah, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk menemukan solusi sendiri. Ya, jadi di dalam restitusi ini ada proses dialog. Jadi ada dialog antara guru dengan murid untuk murid itu sendiri yang diharapkan dapat menemukan solusinya sendiri. Jadi kita tuh mengarahkan, menuntun ya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan kita sebagai guru dalam mendidik murid itu menuntun murid sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar murid tersebut mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi luar biasa ya peran kita sebagai guru itu luar biasa untuk mencetak generasi masa depan yang baik. 5 posisi kontrol guru. Nah, ada 5. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Nah, kira-kira kita tanyakan kepada diri sendiri sebagai guru, posisi kontrol kita selama ini sebagai apa? Pak Erwin, sebagai apa? Kira-kira sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Sebagai teman ya Pak Erwin? Oh, sebagai teman. Oke. Pak Ahyar. Mungkin selama ini sebagai pemantau dan manajer. Oh, sebagai pemantau dan manajer. Wah, keren. Ibu Miss Delansi? Semua. Iya, semuanya ya. Bisa kadang sebagai penghukum ya Bu ya, kadang pembuat merasa bersalah di anak, sebagai pemantau, kadang sebagai teman, banyak pengalaman. iya, dan sebagai manajer. Ya betul. Sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan, jadi Ibu Miss Delansi ini sudah merasakan semua posisi kontrol ini. Ibu Sari. Ibu Sari. Posisi kontrol apa kira-kira Ibu? Pemantau dan teman. Pemantau dan teman ya. Sebagai guru BK tentu saja Ibu adalah teman bagi anak-anak murid. Ibu Darmasya. Pemantau kan? Iya, karena Ibu Darmasya sebagai tenaga kependidikan yang hari-harinya berputar di bagian administrasi. Jadi peran atau posisi kontrol Ibu Darmasya adalah sebagai pemantau. Ya, Ibu Rila Handayani. Sama aja semuanya. Iya.
ya. Jadi kadang-kadang kita tuh ada yang sebagai hukum tadi atau sebagai manajer. Bapak Abdul Mujib. Iya, betul sekali. Pernah semuanya ini. Jadi tidak hanya salah satu ya. Bapak tidak apa-apa walaupun hanya sebagai teman, kan masih baru wajar ya. Jadi semuanya ini pasti akan terasa ini. Ya. Oke. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, guru yang sebagai penghukum, beliau akan berkata seperti ini. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, dihukum hormat kepada bendera selama 1 jam dijemur ya. Suara. Pernah kena. Bagaimana rasanya? Sebagai murid dihukum seperti ini, Pak Erwin. Hah? Ya apalah. Apakah merasa malu? Ya malu. Merasa malu? Ini orang loh. Dilihat orang banyak. Ya. Kemudian ada keinginan untuk berubah tangan itu? Ada. Oh ada. Berarti efeknya tetap ada ya. Jadi selanjutnya Pak Erwin tidak lagi seperti itu. Itu gara-gara ketinggalan kopi. Dan ketinggalan kopi, jadinya terlambat, lalu dihukum. Hukum berkehidupan. Hukum berkehidupan. Tapi itu malah jadi bagus kan terkenal gitu. Ya. Jadi untuk Pak Erwin efeknya tetap bagus dan untuk ini ya. Ya bagus sekali. Jadi, karena tadi kan murid ada yang berbeda. Mungkin kalau murid seperti Pak Erwin dihukum itu tidak apa-apa. Tapi untuk murid yang lainnya belum tentu kan dihukum seperti ini dia akan menerima. Nah jadi itulah tadi kita harus melihat murid-murid tadi kan latar belakangnya seperti apa murid ini, sifatnya seperti apa agar penanganan kita itu pantas dan merasuk ke dalam diri. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu, membuat merasa bersalah. Jadi dengan dikatakan seperti ini, murid kan jadi berpikir ya, waduh saya sudah membuat bapak kecewa, waduh saya sudah membuat bapak sedih. Ini kan menanamkan rasa bersalah kepada anak. Bagus tidak Bapak Ibu? Kira-kira bagus tidak? Kita membuat murid ini, membuat anak ini merasa bersalah. Bisa salah Pak. Rasa salah. Mulus terus. Rasa salah ya. Nah, sebagai teman. Nah, sebagai teman ini posisi kontrol guru itu berbicaranya dengan tersenyum, dengan tertawa, dengan saya seperti bercanda. Ayo dong, kemudian teman sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Itu kan ucapan seperti teman kan, teman. Ini Bapak Erwin seperti itu ya. Bagus Kepada murid. pada murid. Nah, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya operasi sekolah. Dan jangan diulangi lagi. Bagus tidak Bapak Ibu? Disuruh ke kantor. Disuruh ke kantor. Kita biasa disuruh ke kantor gitu ya. Kamu tahu konsekuensinya. Dan jangan diulangi lagi. Nah, ini posisi yang terakhir. Nah, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Jadi ini ditanya dulu, dia tuh sadar tidak dia tuh sudah salah. Jadi bukan kita langsung menunjukkan kamu salah, bukan. Jadi kita nanya, kita bertanya, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Nah, jadi kan dia pikir sendiri gitu. Bukan kita yang menunjukkan. Nah, kalau jawabannya iya, baru kita nanti tadi pertanyaan berikutnya, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi kita tuh menuntun murid menemukan solusinya sendiri. Jadi ini yang paling baik ya Bapak Ibu. Bagaimana Ibu BK, Ibu Guru BK sebagai manajer ini yang paling baik kan? Jadi banyak berkomunikasi ya intinya berarti. Harus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan murid. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo, ini posisi
fungsi kontrol apakah? Yang merasa bersalah. Merasa bersalah tadi ya, membuat merasa bersalah. Ya, saya merasa dengan kamu betul Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa ini? Dari yang 5 posisi tadi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Mantau ya. Jadi gurunya ini memantau. Wah, murid itu selalu salah. Selanjutnya, nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak ya. Teman, ya kita sebagai teman. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa nih? Posisi kontrol guru. Penghukum diancam tidak mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi sebagai guru yang baik, di antara semuanya ini ada 3 ya, pemantau, teman, dan manajer yang lebih baik. Dan yang paling baiknya sebagai manajer sebagai among. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau di dalam peraturan kelas biasanya kan ada semacam hukuman kalau tidak melaksanakannya kan? Dan kalimatnya juga menggunakan kalimat negatif. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, atau jangan membawa HP ke kelas. Itu kan contoh kalimat negatif. Bagaimana cara mengubahnya ke kalimat positif, Bapak Ahyarnya, guru bahasa Indonesia? Saya bisa. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, itu kan kalimat negatif. Kalau dirubah ke kalimat positif, seperti apa kalimatnya? Diganti dengan ajakan, Bu. Dengan ajakan. Berarti kalimatnya? Misalnya ayo, Ya, mari ayo. misalnya. Ayo mari. Ya. Ayo membuang sampah pada tempatnya. Mari belajar. Mari belajar di kelas tanpa HP gitu ya. Tanpa HP. Jadi kalimat positif itu tadi ya. Nah, jadi dengan keyakinan kelas ini, saya bisa belajar tanpa belajar tanpa HP ya. Jadi kalimat positif. Misalnya lagi dilarang bersepatu selain hitam. Berarti kalimat positifnya saya berani pakai sepatu itu. saya berani memakai sepatu hitam ke sekolah, atau saya suka bersepatu hitam ke sekolah. Ya. Mana yang lebih enak didengar itu? Kalimat positif atau kalimat negatif? Positif ya. Nah, itulah yang dicantumkan di dalam keyakinan kelas. Ya, itu bukan peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas ini diharapkan meresap ke dalam diri anak, jadi dia menjadi bertanggung jawab. Ya. Kalau peraturan kan efeknya tuh karena dari motivasi eksternal, berarti kan tidak tumbuh dari dalam diri murid. Tapi kalau keyakinan kelas itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Kemudian dalam keyakinan kelas ini, murid itu dilibatkan dalam membuat kesepakatan. Jadi namanya kesepakatan, bukan peraturan. Dilibatkan secara aktif membuat kalimat positif untuk menjadi keyakinan kelasnya. Nah, contoh penerapan keyakinan kelas di kelas 8 ini saya praktekkan di kelas 8. Jadi Bapak Ibu tolong lihat videonya. Keyakinan kelas.
jangan dilarang. Nah, kalau keyakinan kelas kita membuatnya dengan kalimat positif, dengan kalimat positif. Misalnya contohnya dilarang mengetik, itu adalah kalimat negatif. Kalau diubah ke kalimat positif, maka kalimatnya jujur ya. Kemudian senang mengerjakan tugas sendiri ya, kalau bukan kerja kelompok. Nah, itu arti keyakinan kelas. Paham anak-anak? Ya. Kita membuat keyakinan kelas bukan kesepakatan. Tahu kan kesepakatan? Tahu dong ya. Misalnya kita sepakat untuk saling menghargai, kita sepakat saling bergotong royong. Kita di kelas ini kan sepakat untuk bergotong royong membersihkan kelas sesuai jadwal piketnya ya. Nah, nanti kalian ibu berikan kertas pilot masing-masing satu, lalu kalian menuliskan kesepakatan kelas untuk menjadi keyakinan kelas kita masing-masing satu, dan tulisnya di sini ya. Setelah selesai menulis, nanti tempelkan ke depan kelas, ke bagian keyakinan kelas 8. Misalnya satu ya, tempel di sini. Paham kan ya? Paham. Ini setelah tempel, lalu kita koreksi bersama. Setelah selesai kita koreksi, kita pilih mana yang menjadi keyakinan kelas kita. Kemudian setelah itu nanti kalian menandatangani keyakinan kelas 8 ya. Jadi setelah kalian menandatangani, diharapkan kalian berusaha untuk bertanggung jawab meyakini ya keyakinan kelas yang sudah kalian buat sendiri ya. Anak-anak kita berusaha bertanggung jawab kepada diri sendiri ya, bukan kepada orang lain. Oke. Yes, sekarang ini adalah keyakinan kelas untuk kita sepakati bersama. Jadi keyakinan kelas ini dibuat supaya kalian meyakininya dan berusaha untuk bertanggung jawab.
kedua, keyakinan kelas 8. Saya akan berusaha bertanggung jawab dalam meyakini nilai-nilai yang sudah kami buat dan mempercayai. Terima kasih Bu Rina sudah menuntun saya dan kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jadi Bapak Ibu murid di kelas 8 ini ternyata senang syuting. Iya. Mereka bersemangat ketika diajak untuk syuting, untuk membuat video keyakinan kelas ini. Jadi sekalian langsung saja, sekalian praktek untuk video, juga sekalian langsung membuat keyakinan kelas yang ditempel di kelas 8. Jadi salah satunya tadi kan keyakinan kelas mereka itu mengumpul HP ke ruang BK, Bu. Kira-kira kelas 8 sudah semuanya apa belum, Bu? Jadi semuanya itu ya. Yang ya. Berarti kan mereka bertanggung jawab secara mandiri dan bertanggung jawab melakukan hal yang sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah mereka buat sendiri. Kemudian ini bagian yang terakhir adalah segitiga restitusi, mana kan di pertengahan tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam segitiga restitusi itu ada proses dialog, bercengkrama, ngobrol, berbicara dua arah bersama murid yang tujuannya agar murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab dengan motivasi internalnya. Jadi bukan karena faktor ketakutan atau mengharapkan imbalan. Kemudian dalam segitiga restitusi ketika kita ngobrol dengan murid, apalagi untuk murid yang ada kesalahan ya kita membimbing murid menggunakan segitiga restitusi ini, diharapkan ketika ngobrol itu hanya 4 mata. Jadi bukan di ruang yang luas, bukan dengan teman-teman yang lain, bukan di hadapan murid yang lain. Bisa diajak ke ruangan yang tertutup, misalnya di ruangan BK untuk berbicara 4 mata dengan murid tersebut. Jadi kan murid tidak merasa malu tadi ya. Jadi sebagai guru kita berusaha dengan sangat untuk membuat anak-anak kita, murid-murid kita ini tidak merasa malu. Jadi harga dirinya terjaga. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, segitiga yang bawah adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam langkah menstabilkan identitas, kita bisa mengajukan pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Kita katakan kepada murid itu membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar, karena manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya nih, bahwa dia itu juga manusia biasa atau yang bisa membuat kesalahan. Kemudian guru juga bisa menyampaikan pernyataan kita bisa memperbaiki masalah ini. Jadi kesalahan itu bisa diperbaiki, bukan tidak ada solusinya, pasti ada solusinya. Guru juga bisa menyampaikan kalimat pernyataan, saya tidak menanyakan kesalahan kamu, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Atau dengan memberikan pertanyaan, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi langsung menanyakan kepada dirinya akan menjawab nanti iya atau tidak. Nah, langkah selanjutnya, langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ajukan pertanyaan atau pernyataan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu kan? Nah, jadi kita tanyakan alasannya. Dia membuat kesalahan, itu kita tanyakan dulu alasannya
ini ketika ada murid yang terkelahiran temannya kan, entah berebut apa misalnya, nah kita berikan pernyataan seperti ini, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting dan benar. Nanti kita validasi dulu tindakan yang salah itu tidak langsung kita sebut salah, tapi kita validasi, kita yakinkan bahwa yang dilakukannya itu benar. Nanti di menanyakan keyakinan baru kita lakukan solusinya yang mana yang bagus. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif, persediaan kamu pelajarinya. Nah, ditawarkan. Jadi kita tawarkan perilaku yang baik itu yang bagaimana. Nah, kemudian kita tawarkan bersediakah dia untuk mempelajarinya. Jadi ini banyak komunikasi ya Bapak Ibu, kita ngobrol dengan murid. Nah, langkah yang ketiga menanyakan keyakinan. Sebagai keluarga, sebagai kelas, sebagai murid, apa yang kita yakini? Kalau sudah membuat keyakinan kelas kan dari situ lebih mudah lagi nanti. Kalau dia membuat kesalahan, kita bisa tanya nih, keyakinan kelas yang sudah kita yakini apa? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti itu dia bisa menjawab. Misalnya nilai yang bertanggung jawab atau nilai saling menghargai. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Misalnya nih kalau ada murid kan di kelas yang gelisah dalam belajar, itu kan bisa kita tanyakan kepada dia, kamu inginnya belajar seperti apa, gaya belajar seperti apa, atau ibu harus bagaimana supaya kamu belajarnya semangat. Jadi kita tanyakan kepada dia. Bisa juga dengan mengajukan pertanyaan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini sebagai contoh misalnya kalau untuk murid yang sering bolos misalnya ya, nah ini kita bisa tanyakan, kita ajukan pertanyaan ini, kamu menjadi orang seperti apa sih? Contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi ada videonya lagi Bapak Ibu, saya mempraktekkan segitiga restitusi dengan murid kelas 8 bernama Rihan. Surah
dari video praktek segitiga restitusi bersama lihat murid kelas 8. Sampailah Bapak Ibu kita kepada kesimpulan. Jadi dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru mampu merefleksi diri sendiri dalam posisi kontrol sebagai among atau manajer, ya, yang menuntut para murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab serta merdeka. Ya, sesuai dengan program pemerintah kan Merdeka Belajar, ya, dengan nilai kebajikan yang dilakukan di sekolah, yaitu nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan presentasi saya. Saya menyadari masih banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Salah hilang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak. Terima kasih Rina, dan berbagi dengan kita dari hasil belajarnya tentang budaya positif. Ya, tentunya banyak nih yang mungkin bisa kita dapat dan bisa kita terima hari ini. Yang tentunya kayaknya praktek-praktek yang tadi tidak jauh dan mungkin sering sudah Bapak Ibu lakukan di kelas dan di sekolah, ya. Dan tentunya dan anak-anak kita pun rata-rata hampir motivasi internalnya juga sudah kuat, karena mungkin mereka kesini ada yang sampai jauh atau sampai meninggalkan rumah atau orang tua atau sekolah. Tentunya itu adalah motivasi yang dilakukan itu sudah luar biasa. Kemudian juga fasilitasi dari kementerian ini merupakan mungkin bisa jadi usaha kita bersama untuk terus melakukan itu. Dan terima kasih gurunya sudah berikan hari ini. Harapannya ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjalan. Ya, terima kasih Bapak Abdul Mujib. Bapak Ibu, untuk yang terakhir kita melakukan sambil bergerak, ya Bapak Ibu. Jadi tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, semangat Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tergerak, bergerak, Menggerakkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik.
jadwal piketnya ya. Nah, nanti kalian ibu berikan kertas sticky note masing-masing satu, lalu kalian menuliskan kesepakatan kelas untuk menjadi keyakinan kelas kita masing-masing satu. Nanti tulis di sini ya. Setelah selesai menulis, nanti tempelkan ke depan kelas, ke bagian keyakinan kelas 8. Tempelkan saja satu orang satu ya, tempel di sini. Paham kan ya? Nanti setelah ditempel baru kita koreksi bersama. Setelah selesai kita koreksi, kita pilih mana yang menjadi keyakinan kelas kita. Kemudian setelah itu nanti kalian menandatangani keyakinan kelas 8 ya. Jadi setelah kalian menandatangani, diharapkan kalian berusaha untuk bertanggung jawab meyakini keyakinan kelas yang sudah kalian buat sendiri ya. Anak-anak, kita berusaha bertanggung jawab kepada diri sendiri ya, juga kepada orang lain. Oke. Apa? Apa ya? Anak? Ya. Ina? Mira? Budi? Oh ya. Dewi? Yo. Oke, silahkan ditulis ya nak keyakinan kelas untuk kita sepakati bersama. Jadi keyakinan kelas ini dibuat supaya kalian meyakininya dan berusaha untuk bertanggung jawab. Tuh. Ya, apa-apa. Oke, silakan anak-anak ditempel ke depan. Bergantian ya, antri majunya. Ya. Kurang ke atas, mulai atas. Ya. Iya. Wing. Bagus. Oke. Ya. Wing. Lihat. Kepal. Yo. Ya, kan saya anak sudah menempel di tabel dari kelas 8. Tanyakan ya keyakinan kelas yang sudah kalian buat tadi. Oke, yang pertama, saling menjaga nama baik dan keamanan kelas. Kalian sepakat ini? Sepakat. Terus, kemudian jujur dan senang mengerjakan tugas sendiri bila bukan kerja kelompok. Sepakat kah? Sepakat. Oke. Yang
bertanggung Jawab. berdasarkan nilai-nilai yang kalian percayai. Yang sudah kalian buat itu. Oke, kita mulai. Siapa yang maju pertama untuk menandatangani ini? Bergiliran ya, berarti dari Gina. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia, murid SMPN 24 Hulu Sungai Tengah, kelas 8. Saya merasa sangat senang karena dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas 8. Saya akan berusaha bertanggung jawab dalam meyakini nilai-nilai yang sudah kami buat dan kami percayai. Terima kasih Ibu Rina sudah menuntun saya dan kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.